murahnya. Pada penghujung era Orde Baru, Indonesia diwarnai oleh serangkaian peristiwa kelam yang meninggalkan luka mendalam. Di antara peristiwa tersebut, penculikan dan penghilangan paksa aktivis pro-demokrasi pada tahun 1997-1998 menjadi noda hitam yang hingga kini masih menyisakan tanda tanya besar. Di tengah kabut misteri itu, sebuah nama mencuat, Prabowo Subianto, mantan Dirjen Kopassus yang kini menjadi Presiden Indonesia ke-8. Prabowo kerap dikaitkan dengan operasi senyap yang merenggut kebebasan mereka. Ini bukan sekedar kisah penculikan, ini tentang kekuasaan, ketakutan, dan bagaimana sejarah menulis dirinya dengan darah dan air mata. Sebuah luka yang masih menganga, menunggu keberanian bangsa untuk membuka tabir gelap yang menutupi kebenaran sejarah bangsa ini. Tahun 1997, Indonesia dilanda badai krisis moneter yang mengguncang fondasi ekonomi nasional. Nilai rupiah terjun bebas, harga kebutuhan pokok melambung, dan angka pengangguran melonjak drastis. Di tengah kekacauan ekonomi, kekecewaan terhadap rezim Orde Baru yang telah berkuasa selama 32 tahun mencapai titik didih. Soeharto, simbol kekuasaan absolut, tak hanya dianggap gagal mengatasi krisis, tetapi juga dituding melanggengkan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Mahasiswa, sebagai lokomotif perubahan, mulai turun ke jalan. Mereka menuntut reformasi total, penghapusan dwifungsi ABRI, pembatasan kekuasaan presiden, dan pemulihan hak asasi manusia. Di tengah meningkatnya tekanan terhadap pemerintah, muncul tindakan represif yang diduga dilakukan oleh aparat militer untuk meredam oposisi. Salah satu unit yang terlibat adalah Tim Mawar, sebuah satuan khusus di bawah Grup 4 Kopassus yang dibentuk untuk menangani operasi intelijen dan kontra subversi. Tim ini dipimpin oleh Mayor Bambang Kristiono dan terdiri dari anggota-anggota terpilih Kopassus. Mereka ditugaskan untuk mengidentifikasi, menangkap individu-individu yang dianggap mengancam stabilitas nasional. Antara tahun 1997 dan 1998, setidaknya 23 aktivis pro-demokrasi dilaporkan diculik oleh Tim Mawar. Beberapa di antaranya adalah Desmond C. Mahesa, Pius Lustri Lanang, dan Haryanto Taslam. Para aktivis ini ditangkap tanpa proses hukum yang jelas, ditahan di lokasi-lokasi rahasia, dan mengalami berbagai bentuk penyiksaan fisik serta mental. Metode penyiksaan yang dilaporkan termasuk pemukulan, penyetruman listrik, dan ancaman pembunuhan. Tujuan dari tindakan ini diduga untuk mengintimidasi dan membungkam gerakan pro-demokrasi yang semakin kuat. Sebagai Komandan Jenderal Kopassus saat itu, Prabowo Subianto diduga memiliki peran penting dalam operasi penculikan ini. Beberapa laporan menyebutkan bahwa operasi tersebut
dilakukan atas perintah langsung dari Prabowo atau setidaknya dengan sepengetahuannya. Dalam sebuah wawancara pada tahun 2014, Prabowo mengakui bahwa ia bertanggung jawab atas penculikan 9 aktivis. Namun, ia berargumen bahwa tindakannya tersebut berdasarkan perintah atasan dan sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat itu. Namun, pengakuan ini tidak serta-merta menghapus kontroversi seputar perannya. Pada Agustus 1998, Dewan Kehormatan Perwira atau DKP TNI memutuskan untuk memberhentikan Prabowo dari dinas militer karena dianggap bertanggung jawab atas penculikan aktivis. Meskipun demikian, Prabowo tidak pernah diadili di pengadilan sipil atas tuduhan tersebut, yang menimbulkan kritik dari berbagai pihak mengenai impunitas dan kurangnya akuntabilitas dalam penegakan hukum di Indonesia. Apa guna punya ilmu tinggi kalau hanya untuk mengibuli? Dari 23 aktivis yang diculik, 9 diantaranya akhirnya dibebaskan dan memberikan kesaksian mengenai perlakuan buruk yang mereka terima selama penahanan. Namun, nasib 13 aktivis lainnya, termasuk Wiji Tukul, Bimo Petrus, dan Herman Hendrawan, hingga kini masih belum diketahui. Keluarga mereka terus mencari kejelasan dan keadilan. Namun, upaya tersebut seringkali menemui jalan buntu. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM telah melakukan investigasi dan merekomendasikan pembentukan pengadilan HAM ad hoc untuk mengadili kasus ini. Namun hingga kini, rekomendasi tersebut belum terrealisasi. Ketika kami berdemo, dihadapkan dengan pasukan-pasukan, apa yang kami lakukan? Itu untuk rakyat kecil. Penculikan aktivis 1997-1998 meninggalkan trauma mendalam bagi keluarga korban dan masyarakat Indonesia. Setiap Kamis sore di seberang Istana Merdeka, sekelompok orang berdiri diam. Mereka berpakaian serba hitam, memegang payung hitam, dan menatap sunyi ke arah pusat kekuasaan. Inilah aksi Kamisan, suara lirih namun lantang dari keluarga korban pelanggaran HAM, termasuk penculikan aktivis 1997-1998 yang tak kunjung mendapatkan keadilan. Rasa kehilangan tergambar dari keluarga korban yang tetap datang meski hujan deras mengguyur atau matahari membakar, menunggu jawaban dari negara tentang keberadaan keluarganya. Meski kekuasaan berganti, janji negara untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat seperti penculikan 1998 terus terdengar ironis. Sekedar gema kosong yang dipantulkan tembok istana. Situasi ini mencerminkan betapa sulitnya menegakkan keadilan dalam kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Reformasi 1998 melahirkan era demokrasi yang menjanjikan kebebasan, keterbukaan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Namun sejarah sering bermain dengan ironi. Salah satu ironi terbesar dalam sejarah politik Indonesia adalah bagaimana Prabowo Subianto, nama yang lekat dengan isu pelanggaran HAM termasuk penculikan aktivis, justru berhasil menapaki puncak kekuasaan melalui mekanisme demokrasi yang lahir dari gerakan yang ingin mengakhirinya. Bagi sebagian rakyat, terutama generasi muda yang tak merasakan langsung era reformasi, Prabowo hadir sebagai figur yang karismatik dan patriotik. Kampanyenya yang ditopang oleh kekuatan media sosial, pendekatan humor, dan pengaburan masa lalu, sukses menciptakan citra kakek gemoy yang bersahabat. Sebuah ironi tajam, wajah yang dulu ditakuti kini dirangkul dengan hangat oleh jutaan pemilih muda
yang tak pernah tahu siapa yang hilang demi kebebasan yang mereka nikmati hari ini. Sementara itu, keluarga 13 aktivis yang masih hilang tetap berdiri di garis waktu yang beku. Mereka tidak anti Prabowo, tidak pula anti negara. Mereka hanya menuntut satu hal yang sederhana namun mahal: kejelasan dan keadilan. Namun kini, pemegang kunci keadilan justru berada di tangan orang yang pernah mengambilnya. Dua dekade telah berlalu, namun bayang-bayang penculikan itu masih menyelimuti republik ini. Nama-nama seperti Wiji Tukul, Herman Hendrawan, dan Bimo Petrus tak sekedar menjadi kenangan. Mereka adalah suara yang hilang namun tak pernah padam. Mereka adalah simbol dari sebuah generasi yang menolak tunduk, namun justru dibungkam oleh tangan kekuasaan. Ironisnya, tokoh yang diduga berada di jantung tragedi itu kini duduk di kursi kekuasaan, menyusun strategi pertahanan negeri. Seolah sejarah tak pernah menuntut tanggung jawab, hanya menawarkan panggung baru bagi aktor lama. Di tengah kemajuan zaman dan kemegahan politik, keadilan justru tertinggal di lorong sunyi para ibu yang masih menanti kepulangan anaknya. Pertanyaannya kini, akankah kita terus melupakan atau mulai berani membuka lembaran lama? Bukan untuk balas dendam, tetapi untuk merawat ingatan dan menegakkan kebenaran. Kalau kamu punya pendapat, silakan tulis di kolom komentar. Menyelami sejarah, membangun masa depan yang cerah.